Asap tipis dari panggangan mengepul malas, seperti ragu untuk naik lebih tinggi. Bu Ranti membolak-balik tusuk sate taichan dengan gerakan yang sudah ia hafal di luar kepala. Tangan kirinya memegang kipas bambu, kanan memutar sate agar tidak gosong. Bau ayam dan jeruk nipis bercampur, tapi tak ada siapa-siapa yang mendekat. Malam ini, trotoar pasar kecil itu terasa lebih lebar dari biasanya, karena kosong. Bu Ranti menelan ludah. Ia menghitung dalam kepala. Ayam yang dibeli pagi tadi, bumbu, arang, dan sewa lapak mingguan. Semua sudah keluar. Yang masuk, 2 porsi sejak maghrib. Itu pun dibeli anak kos yang tampak ragu. Seolah menolong, bukan lapar. Ia melirik jam di ponsel. Pukul 9 lewat. Biasanya, jam segini orang-orang baru ramai. Biasanya, kata itu akhir-akhir ini terasa seperti ejekan. Bu, masih lama? Suara Ardi muncul dari kursi plastik di belakang gerobak. Ardi, anak semata wayangnya, duduk sambil memeluk tas sekolah yang sudah usang. Seragamnya diganti kaos abu-abu, tapi raut wajahnya tetap rapi. Terlalu rapi untuk anak yang tahu ibunya sedang kesulitan. Sebentar lagi, jawab Bu Ranti cepat. Terlalu cepat. Ia tak menoleh, takut Ardi melihat wajahnya. Ardi mengangguk, tapi tak bertanya lagi. Diamnya justru menekan. Bu Ranti lebih siap menghadapi omelan daripada keheningan seperti itu. Ia kembali menatap panggangan. Api kecil berkeredip. Asap naik tipis lalu pecah tertiup angin. Dalam benaknya, asap itu seperti uang. Ada, tapi tak pernah cukup tebal untuk bertahan. Pagi tadi, Ardi menyerahkan secari kertas dari sekolah. Pemberitahuan biaya kegiatan semester. Tidak besar, tapi bagi Bu Ranti, angka itu terasa seperti batu yang dijatuhkan ke dada. Ia mengangguk, tersenyum, berkata akan diurus. Seperti biasa, logikanya masih bekerja. Ia tahu, sepi bukan akhir. Semua usaha pasti naik turun. Besok bisa ramai. Minggu depan mungkin ada rezeki. Ia sudah melewati hal lebih sulit sejak suaminya meninggal. Ia tidak bodoh, tidak ceroboh. Tapi logika tak selalu bisa mengusir rasa takut. Seorang pria berhenti di ujung trotoar, menatap gerobaknya. Bu Ranti spontan berdiri lebih tegak, senyum dipasang, suara disiapkan. Namun pria itu hanya melirik sekilas, lalu berjalan ke arah lain, ke gerobak sate yang lebih terang, dengan lampu putih menyilaukan dan spanduk baru. Senyum Bu Ranti mengendap di wajahnya, lalu turun perlahan. Ia merasa seperti dilangkahi, bukan hanya oleh pelanggan, tapi oleh nasib. Bu, Ardi memanggil lagi, kali ini ragu. Besok, Ardi boleh nggak ikut duluan ke sekolah? Teman Ardi ngajak nebeng. Kalimat itu sederhana, tapi Bu Ranti tahu maksudnya. Ardi tidak ingin ibunya terbebani ongkos. Anak itu belajar mengalah terlalu cepat. Boleh, jawabnya. Kali ini ia menoleh. Kamu fokus sekolah aja. Ardi tersenyum kecil. Terlalu kecil. Senyum yang tidak meminta, tapi menerima. Ada sesuatu yang mengeras di dada Bu Ranti. Rasa bersalah yang tak punya bentuk, tapi berat. Seorang perempuan lewat, berhenti sejenak. Taichannya berapa, Bu? 15.000. Jawab Bu Ranti cepat, berharap. Perempuan itu mengernyit. Yang sana 10. Bu Ranti ingin berkata kualitasnya beda. Ayamnya segar. Sambalnya racikan sendiri. Tapi kata-kata itu tertahan. Ia hanya mengangguk, senyum lagi, dan perempuan itu pergi. Asap kembali naik. Kali ini terasa perih di mata. Dalam kepalanya, Bu Ranti mulai menghitung ulang. Kalau malam ini rugi, besok ia harus pinjam lagi. Utang di warung depan belum lunas. Ia masih punya cincin kawin, satu-satunya yang tersisa. Bisa digadaikan. Lagi. Ia menggeleng pelan. Bukan sekarang. Masih ada cara lain. Selalu ada cara lain. Namun di sela keyakinan itu,
Muncul pertanyaan kecil yang mengganggu, seperti duri halus. Sampai kapan? Lampu jalan berkedip. Angin membawa bau pasar yang mulai sepi. Bu Ranti mematikan api panggangan satu persatu. Keputusan kecil, tapi terasa seperti menyerah lebih awal. Saat ia mendorong gerobak, pandangannya tertuju pada sudut pasar yang lebih gelap. Ada seseorang berdiri di sana, atau hanya bayangan? Bu Ranti mengerjap, menajamkan mata. Tak ada siapa-siapa. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah. Di dalam dirinya, sebuah keputusan kecil mulai terbentuk. Besok, ia akan mencari cara lain. Apapun itu. Keputusan kecil semalam masih menggantung di kepala Bu Ranti ketika ia kembali mendorong gerobak ke trotoar pasar sore itu. Mencari cara lain. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi maknanya melebar kemana-mana, membuat langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Ia datang lebih awal. Arang disusun rapi, ayam dipotong dengan ukuran yang sama, sambal diulek lebih lama. Semua dilakukan dengan hati-hati, hampir berlebihan, seolah ketelitian bisa menggantikan keberuntungan. Logikanya masih memimpin. Kalau rasa ditingkatkan, pembeli akan datang. Sesederhana itu. Ardi membantu memasang lampu kecil di sisi gerobak. Cahaya kuningnya redup, tapi cukup untuk menerangi panggangan. "Bu, mau Ardi bantu kipasin?" tanya Ardi. "Belajar aja di situ," jawab Bu Ranti, lebih lembut dari kemarin. Ia ingin setidaknya satu hal berjalan normal. Sore beranjak malam. 2 pembeli datang, lalu pergi. Tidak ada kerumunan, tidak ada suara tawa. Bu Ranti mulai merasa seolah berdiri di tengah panggung kosong, melakukan pertunjukan yang tak ditonton siapapun. Seorang pria berhenti. Usianya sekitar 30-an, kemeja kantor sudah dilonggarkan. Wajahnya lelah, tapi lapar. "Sate taichan 1, Bu." Bu Ranti menahan napas. Tangannya bergerak cepat. Ayam diletakkan di atas panggangan, sambal disiapkan. Ia menaburkan garam sedikit lebih banyak dari biasanya, menambahkan perasan jeruk nipis sampai aromanya naik. 15.000, katanya sambil menyerahkan piring kertas. Pria itu duduk di bangku kecil, menggigit satu tusuk, mengunyah pelan. Wajahnya tak bereaksi. Bu Ranti menunggu. Detik-detik terasa panjang. "Bu," kata pria itu akhirnya. Nadanya datar. "Jujur ya, rasanya kurang." Kalimat itu sederhana, tidak kasar, tapi menghantam tepat di tempat yang paling rapuh. "Kurang apa, Mas?" tanya Bu Ranti, berusaha menjaga suara tetap stabil. "Kurang nendang," jawabnya, kayak, hambar. "Maaf." Ia berdiri, meletakkan piring setengah kosong, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Bu Ranti mematung. Kata hambar berputar-putar di kepalanya, menabrak keyakinan yang tadi ia bangun dengan susah payah. Ia mencicipi satu tusuk sisa. Rasanya sama seperti kemarin. Sama seperti selama ini. Tidak berubah. Tapi lidahnya kini terasa ragu. Ardi melirik dari belakang. "Kenapa, Bu?" "Nggak apa-apa," jawab Bu Ranti cepat. Terlalu cepat. Ia menaruh tusuk itu, tiba-tiba kehilangan selera. Malam ditutup lebih awal. Gerobak didorong pulang dengan sisa ayam yang lebih banyak dari perkiraan. Setiap langkah disertai pikiran yang saling tumpang tindih. Apa aku salah bumbu? Apa orang-orang memang bosan? Atau memang usahaku segini saja? Di rumah kontrakan kecil itu, Bu Ranti mencuci peralatan lebih lama dari biasanya. Bau ayam mentah menempel di tangannya, meski sudah digosok sabun berkali-kali. Ia mengernyit, menggosok lebih keras. "Bu, baunya masih ada," kata Ardi, menutup hidung sambil bercanda setengah serius. "Perasaan kamu aja," jawab Bu Ranti, tapi ia sendiri mencium hal yang sama. Bau amis tipis, mengganggu. Malam datang dengan cepat. Setelah memastikan Ardi tidur, Bu Ranti merebahkan diri. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya masih bekerja.
Wajah pelanggan itu muncul lagi. Kata kurang rasa kembali terucap, kali ini lebih pelan, tapi lebih dalam. Tidurnya terputus-putus. Dalam mimpinya, Bu Ranti berdiri di dapur yang asing. Meja panjang dipenuhi daging ayam mentah, tapi warnanya pucat, hampir putih, seperti direndam air terlalu lama. Ia menyentuhnya, dan daging itu terasa dingin, terlalu dingin. Saat ia mencoba membumbui, garam dan cabai menghilang di tangannya, seolah diserap daging tanpa bekas. Bau amis memenuhi ruangan. Semakin kuat, semakin menusuk. Bu Ranti terbangun dengan napas terengah. Gelap, tapi bau itu masih ada. Ia duduk, menyalakan lampu. Bau amis, jelas. Bukan mimpi. Ia mencium tangannya. Bau itu menempel, nyata. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia bangkit, mengecek dapur. Tak ada apa-apa. Ayam sudah disimpan rapi sejak sore. Tenang, bisiknya pada diri sendiri. Cuma capek. Ia mencuci tangan lagi. Bau itu perlahan memudar, tapi rasa tidak nyaman tertinggal. Bu Ranti kembali ke kamar, tapi matanya sulit terpejam. Dalam gelap, ia menatap langit-langit. Untuk pertama kalinya, muncul pikiran yang sebelumnya selalu ia singkirkan. Bagaimana kalau bukan cuma soal kerja keras? Pikiran itu membuat dadanya sesak, dan anehnya, juga membuka celah kecil yang berbahaya. Di pagi buta, sebelum alarm berbunyi, Bu Ranti sudah terjaga. Ia bangkit dengan satu keputusan kecil yang terasa berisiko. Hari ini, ia akan mencoba mengubah resep, apapun caranya. Karena rasa takut akan kata hambar kini lebih besar daripada ketakutannya pada perubahan. Pagi itu, keputusan kecil Bu Ranti masih terasa getir di lidahnya, seperti bumbu yang salah takaran. Ia bangun lebih awal dari biasanya, menakar ulang sambal, menambah cabai rawit, mengurangi garam. Semua dilakukan dengan hati-hati, seolah rasa bisa diatur dengan hitungan yang tepat. Namun setiap kali mencium bumbu, bayangan daging pucat dari mimpinya semalam menyelip, membuat dadanya mengeras. Ini cuma lelah, ia menenangkan diri. Sore hari, ia berangkat ke pasar untuk membeli ayam. Biasanya ia langsung pulang setelah belanja, tapi hari ini langkahnya melambat. Kata kurang rasa masih terngiang, bukan sebagai kritik, melainkan sebagai vonis. Ia merasa seolah usahanya sedang diuji oleh sesuatu yang tak bisa ia ukur. Di belakang pasar, jalur sempit yang jarang dilewati orang, Bu Ranti berhenti. Bau tanah lembab bercampur sisa sayur busuk. Ia tidak tahu kenapa ia berbelok ke sana. Mungkin hanya ingin menghindari keramaian. Mungkin ingin bernapas. Bu Ranti. Langkahnya terhenti. Ia menoleh. Seorang lelaki tua duduk di bangku kayu reot, seolah sudah lama menunggu. Pakaian hitamnya sederhana, bersih, tapi tidak baru. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi. Matanya tajam, menatap lurus, bukan menghakimi, tapi membaca. Maaf. Bu Ranti refleks memeluk tas belanja lebih erat. Ia tidak mengenal lelaki itu. Panjenengan capek, kata lelaki itu pelan. Capek mikir rasa, capek mikir duit, capek mikir anak. Bu Ranti menegang. Tidak ada orang yang tahu semua itu, selain dirinya sendiri. Saya mau pulang, katanya singkat. Silakan, jawab lelaki itu, tak bergerak. Tapi masalah panjenengan ikut pulang. Nada suaranya tidak menahan, tidak memaksa. Justru itu yang membuat Bu Ranti ragu. Ia berdiri di tempat, antara pergi dan bertanya. Sampeyan siapa? Akhirnya ia bertanya. Mbah Suro, jawabnya. Orang-orang biasanya ke sini kalau sudah mentok. Bu Ranti hampir tertawa. Saya nggak kemana-mana, katanya cepat. Saya cuma lewat. Mbah Suro mengangguk kecil, seolah membenarkan. Iya, tapi lewatnya ke sini. Keheningan menggantung. Bu Ranti ingin pergi, tapi ada bagian dalam dirinya yang ingin mendengar lebih jauh.
bagian yang belum ia akui. Sate taichan panjenengan sepi, lanjut Mbah Suro, masih dengan suara datar. Bukan karena bumbunya salah, tapi karena rasanya belum kuat. Kata itu lagi, rasa. Bu Ranti merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Saya nggak cerita apa-apa ke siapapun. Orang nggak perlu cerita kalau wajahnya sudah bicara, kata Mbah Suro. Saya cuma nawari jalan. Jalan apa? Bu Ranti bertanya, suaranya lebih rendah. Penguat usaha, jawab Mbah Suro ringan, seolah bicara soal tambahan modal. Biar rasa panjenengan diingat orang. Biar pembeli balik lagi. Bu Ranti menggeleng. Saya nggak tertarik yang aneh-aneh. Ini bukan aneh, kata Mbah Suro. Ini kebiasaan lama. Bukan tumbal. Bukan nyakitin siapa-siapa. Kata bukan tumbal membuat bulu kuduk Bu Ranti meremang. Ia merasa sedang berdiri di tepi sesuatu yang dalam. Saya kerja halal, ucapnya tegas, lebih untuk meyakinkan diri sendiri. Kalau sepi, ya usaha lagi. Mbah Suro tersenyum tipis. Senyum orang yang sudah sering mendengar jawaban itu. Halal itu niat, Bu. Jalannya bisa macem-macem. Bu Ranti mundur selangkah. Cukup, katanya. Saya nggak mau. Ia berbalik, melangkah cepat. Ia tidak menoleh lagi, tapi kata-kata itu mengikuti, menempel seperti bau amis yang tak mau hilang. Malamnya, Bu Ranti berjualan dengan resep baru. Rasanya lebih pedas, lebih tajam. 2 pembeli datang, satu berkata enak, satu lagi mengangkat bahu. Tidak ada perubahan besar, tapi kegelisahan bertambah. Setiap kali asap naik, ia teringat ucapan Mbah Suro. Penguat usaha. Kalimat itu terdengar terlalu masuk akal untuk sesuatu yang seharusnya ia tolak mentah-mentah. Saat menutup gerobak, ia sadar tangannya gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena pikirannya mulai membagi dunia menjadi 2. Cara lama yang lambat, dan jalan pintas yang ia takuti. Di rumah, Ardi tidur lebih awal. Bu Ranti duduk sendiri di dapur, menatap bumbu. Bau ayam mentah kembali tercium samar. Ia menutup mata, menarik napas panjang. Ia sudah menolak, tapi benaknya belum selesai. Dan untuk pertama kalinya, Bu Ranti menyimpan satu keputusan kecil yang berbahaya. Ia mengingat dengan jelas letak bangku reot di belakang pasar itu. Letak bangku reot di belakang pasar itu terus muncul di kepala Bu Ranti sepanjang pagi. Ia mengiris ayam dengan tangan yang bekerja otomatis, sementara pikirannya berjalan sendiri, mengulang nada suara Mbah Suro, kalimat-kalimatnya yang terasa terlalu tenang untuk sesuatu yang seharusnya ditolak mentah-mentah. Ia sudah bilang tidak. Ia yakin. Tapi ingatan tidak ikut patuh. Siang hari, saat matahari memantul di genangan air pasar, Bu Ranti kembali ke tempat itu. Ia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia hanya ingin memastikan satu hal, menutup rasa penasaran agar bisa kembali fokus bekerja. Tidak lebih. Mbah Suro sudah ada di sana, duduk di bangku yang sama, seolah waktu tidak berjalan di sudut itu. Ia menoleh ketika Bu Ranti mendekat, tak tampak terkejut. Saya cuma mau mastiin, kata Bu Ranti cepat, sebelum lelaki tua itu bicara. Saya nggak mau yang aneh-aneh. Mbah Suro mengangguk. Seperti biasa. Saya juga nggak nawarin yang aneh. Ia mengeluarkan sesuatu dari saku kainnya. Sebuah jimat kecil, dibungkus kain putih yang mulai kusam. Ukurannya tak lebih besar dari ibu jari. Tidak berkilau. Tidak mencolok. Ini cuma pegangan, katanya. Bukan kontrak. Bukan janji. Kalau nggak cocok, dibuang saja. Bu Ranti menatap benda itu. Logikanya berteriak agar menolak. Tapi ada bagian lain, yang lelah, yang terdesak, mencari celah aman untuk membenarkan. Ini, nggak ngapa-ngapain, kan? Tanyanya. Kalau panjenengan anggap nggak ngapa-ngapain, ya memang nggak, jawab Mbah Suro. Yang penting tetap masak seperti biasa.
Bu Ranti mengambil jimat itu. Ringan. Terlalu ringan untuk sesuatu yang membuat dadanya berdebar. Ia memasukkannya ke saku apron tanpa berkata apa-apa, lalu pergi. Tidak ada ritual. Tidak ada darah. Tidak ada janji yang diucapkan. Ini cuma pegangan, ulangnya dalam hati. Sore itu, gerobaknya didorong ke tempat biasa. Ardi membantu memasang lampu. Bu Ranti merasakan jimat kecil itu menekan pinggulnya dari balik kain, pengingat yang tak kasat mata. Pembeli pertama datang lebih cepat dari biasanya. 2 orang sekaligus. Lalu 3. Dalam waktu 1 jam, bangku-bangku terisi. Asap panggangan menebal, naik lurus tanpa ragu. Bu Ranti bergerak cepat, nyaris tak sempat berpikir. "Bu, kok hari ini ramai?" tanya Ardi, matanya berbinar. "Kebetulan," jawab Bu Ranti. Kata itu keluar otomatis. Seorang pembeli menepuk meja kecil. "Taichannya nagih, Bu. Rasanya beda." Kata beda membuat tangan Bu Ranti sedikit gemetar. Ia tersenyum, mengangguk, terus bekerja. Dalam kepalanya, ia menghitung 1 porsi, 2 porsi, 15. Angka-angka itu seperti menenangkan, menutup celah pikiran lain yang ingin masuk. Mila muncul di sela keramaian, membawa termos kecil. Ia berhenti, memandangi gerobak yang tak pernah ia lihat seramai ini. "Lah, Bu Ranti," katanya sambil tertawa heran, "ini kayak buka cabang." Bu Ranti terkekeh, tapi tawanya terdengar kaku di telinganya sendiri. "Rezeki," katanya singkat. Mila memperhatikan wajah-wajah pembeli. Ada yang makan cepat, ada yang diam terlalu lama sambil mengunyah, seperti lupa waktu. Mila mendekat, suaranya direndahkan. "Kok mereka kayak? Niat banget." "Laper," jawab Bu Ranti. Jawaban pendek. Ia tak ingin pembicaraan ini berlanjut. Malam itu, ayam habis, sambal habis, arang habis. Uang di kotak kaleng terasa lebih berat dari biasanya. Bu Ranti menutup gerobak dengan tangan gemetar. Kali ini bukan karena takut, tapi karena sesuatu yang mirip lega. Namun di sela kelegaan itu, muncul rasa lain. Tipis. Mengganggu. Saat ia menghitung uang, bau amis tercium lagi, samar. Ia berhenti, mencium jarinya. Bau itu ada, lalu hilang. Di rumah, Ardi tertidur cepat, kelelahan tapi senang. Bu Ranti duduk di dapur, membuka saku apron. Jimat kecil itu ada di sana. Tidak berubah. Tidak bergerak. Cuma kebetulan, bisiknya. Ia meletakkannya di laci, menutup rapat. Namun saat mematikan lampu, bayangan wajah-wajah pembeli tadi muncul. Tatapan mereka yang terlalu fokus, terlalu puas. Untuk pertama kalinya, Bu Ranti bertanya tanpa suara, "Kalau ini kebetulan, kenapa rasanya seperti diawasi?" Ia tidur dengan gelisah. Pagi menjelang, rasa bersalah samar itu tumbuh. Belum besar, belum jelas, tapi cukup untuk membuat satu keputusan kecil terasa berisiko. Bu Ranti memutuskan menyimpan jimat itu, setidaknya 1 malam lagi. Pagi itu, jimat kecil masih tersimpan di laci dapur. Bu Ranti tahu persis letaknya, bahkan tanpa membuka laci. Kesadarannya seperti memiliki 1 titik panas yang terus menyala, tak membakar, tapi cukup hangat untuk diingat. 1 malam lagi, katanya semalam. Kini pagi datang, dan keputusan itu belum berubah. Ia menyiapkan dagangan dengan gerakan lebih cepat dari biasanya. Ada target baru dalam kepalanya, meski tak pernah ia ucapkan, ayam harus habis lagi. Bukan karena perlu, tapi karena ia ingin memastikan. Memastikan bahwa keramaian kemarin bukan ilusi. Bahwa rasa lega itu bisa diulang. Ardi memperhatikan dari meja makan. "Bu, hari ini rame lagi." "Kalau orangnya doyan, ya rame," jawab Bu Ranti singkat. Ada nada yakin yang baru, tipis tapi tegas. Sore itu, bahkan sebelum lampu dinyalakan, pembeli sudah berdatangan. 2 orang berdiri menunggu, lalu bertambah.
Asap panggangan mengepul tebal, dan Bu Ranti merasakan sensasi aneh di dada. Bukan takut, bukan cemas, melainkan puas. Ia bekerja tanpa jeda, tak sempat berpikir terlalu jauh. Namun, di sela kesibukan itu, ia mulai melihat sesuatu yang tak ia lihat kemarin. Wajah-wajah pembeli. Beberapa tampak pucat, keringat dingin di pelipis meski udara tak panas. Seorang lelaki makan dengan tangan gemetar, tapi terus menambah tusuk. "Bu, tambah 5, katanya cepat, seperti takut kehabisan. Bu Ranti mengangguk. "Lapar?" katanya dalam hati. Orang lapar memang begitu. Mila datang menjelang maghrib. Ia berdiri agak jauh, tidak langsung mendekat. Matanya menyapu kerumunan, lalu berhenti di wajah Bu Ranti. Ada kerutan baru di keningnya. "Bu Ranti," panggilnya setelah agak sepi. "Bisa ngomong bentar?" "Lagi rame?" jawab Bu Ranti tanpa menoleh. Mila menunggu. Ketika ada jeda, ia mendekat. Suaranya diturunkan. "Ini aneh." "Apa yang aneh?" Bu Ranti mulai defensif. "Pembelinya?" jawab Mila pelan. "Kayak ketagihan." Mukanya pucat. "Aku nggak pernah lihat orang makan sate sampai segitunya." Bu Ranti mendengus. "Namanya juga enak." "Bukan soal enak," kata Mila, sedikit mendesak. "Kamu berubah, Bu. Daganganmu berubah." Kalimat itu menusuk. Bu Ranti berhenti membolak-balik sate, menatap Mila tajam. "Berubah kemana? Aku kerja lebih keras, itu aja." Mila menghela napas. "Aku cuma ngingetin." "Ngomongnya kayak aku ngapain-ngapain." Suara Bu Ranti meninggi. Beberapa pembeli melirik. "Kalau daganganku laku, itu salah." Mila terdiam. Ada kecewa di wajahnya, bercampur khawatir. "Aku temenmu, Bu." "Aku nggak minta dihakimi," potong Bu Ranti. Mila mundur selangkah. "Terserah," katanya singkat. Ia pergi tanpa membeli apapun. Bu Ranti kembali bekerja, tapi ada sesuatu yang mengeras di dadanya. Bukan rasa bersalah, belum. Lebih mirip kemarahan yang mencari pembenaran. Mereka nggak tahu rasanya susah, pikirnya. Mereka nggak yang tiap malam mikir anak. Ardi mendekat ketika keramaian mereda. "Bu, kok tadi marah sama Tante Mila?" "Dia kebanyakan mikir," jawab Bu Ranti. Ia menghindari tatapan anaknya. Malam itu, dagangan kembali habis. Lebih cepat dari kemarin. Bu Ranti menghitung uang dengan teliti. Jumlahnya membuatnya tersenyum tanpa sadar. Dalam senyum itu, ada sesuatu yang baru, keinginan kecil yang tumbuh pelan. Kalau bisa begini terus. Di rumah, ia membuka laci dapur. Jimat itu masih di sana. Ia mengeluarkannya, menatap lama. Tidak ada apa-apa. Kain kusam. Bentuk sederhana. "Aku cuma manfaatin kesempatan," bisiknya. "Aku nggak nyakitin siapapun." Namun bau amis kembali muncul, lebih jelas kali ini. Ia menoleh cepat, memastikan Ardi sudah tidur. Bau itu menghilang, tapi jejaknya tertinggal di hidung dan pikiran. Bu Ranti menutup laci, lebih keras dari biasanya. Malam itu, keserakahan kecil, yang ia sebut usaha, mulai menutupi logika. Dan tanpa mengakuinya, Bu Ranti membuat satu keputusan berisiko. Besok, ia akan menambah jumlah ayam. Jumlah ayam yang Bu Ranti beli pagi itu lebih banyak dari biasanya. Tangannya sempat ragu saat menyerahkan uang ke pedagang, tapi keraguan itu segera ditutup oleh bayangan panggangan penuh dan pembeli yang mengular. Kalau kemarin habis, hari ini juga pasti, pikirnya. Keputusan itu terasa logis, nyaris masuk akal. Meski ada bagian dalam dirinya yang bergetar halus, seperti peringatan yang sengaja dikecilkan volumenya. Subuh datang lebih cepat dari yang ia kira. Bu Ranti terbangun sebelum azan, bukan oleh suara, melainkan oleh bau. Bau daging mentah. Tajam. Basah. Seolah ada potongan ayam baru disembelih tepat di samping ranjang.
Ia duduk mendadak, jantung berdegup kencang. Kamar gelap, sunyi. Ia menghirup napas dalam-dalam. Bau itu masih ada. Ia bangkit, menyalakan lampu dapur. Lantai bersih. Meja kosong. Kulkas tertutup rapat. Tidak ada apa-apa. Namun bau itu bertahan beberapa detik sebelum perlahan memudar, meninggalkan rasa mual tipis. Capek, gumamnya. Ia mencuci tangan, padahal belum menyentuh apapun. Saat kembali ke kamar, Ardi sudah terjaga, duduk memeluk lutut. Wajahnya pucat, mata cekung. "Bu," katanya pelan, "Ardi mimpi lagi." "Mimpi apa?" Bu Ranti duduk di sampingnya, berusaha terdengar tenang. "Ada orang, putih," kata Ardi ragu. "Berdiri dekat gerobak. Nggak punya muka. Cuma liatin." Kata-kata itu membuat punggung Bu Ranti dingin. Ia memeluk Ardi, menepuk-nepuk punggungnya. "Cuma mimpi. Kamu kebanyakan mikir." "Tapi baunya, Bu," Ardi menelan ludah. "Kayak bau ayam mentah." Bu Ranti memejamkan mata. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ada kalanya, diam terasa lebih aman daripada menyangkal. Pagi berjalan seperti biasa, tapi rasanya berbeda. Setiap sudut rumah seolah menyimpan sisa bau yang hanya ia dan Ardi rasakan. Bu Ranti membuka jendela lebar-lebar, menyalakan kipas, melakukan apapun agar logika kembali memegang kendali. Mimpi itu pengaruh capek. Bau itu dari ingatan, katanya berulang-ulang. Sore hari, gerobak didorong keluar. Jumlah ayam yang lebih banyak membuat persiapan lebih lama. Saat ia menata tusuk sate, bau amis muncul lagi, lebih samar, tapi cukup untuk membuatnya berhenti sejenak. Ia menelan ludah, lalu melanjutkan. Pembeli datang seperti kemarin, bahkan lebih cepat. Beberapa wajah yang sama kembali, memesan tanpa bertanya harga. Ada yang makan sambil berdiri, seperti tak sabar duduk. "Bu, tambah," kata seorang pria, suaranya serak. Wajahnya pucat, tapi matanya berbinar aneh. Bu Ranti mengangguk. Tangannya bergerak otomatis. Di balik asap tebal, ia merasakan dua hal bertabrakan di dadanya. Takut dan puas. Takut pada bau, pada mimpi Ardi. Puas melihat tusuk sate berkurang cepat. Mila tidak datang hari itu. Entah sengaja, entah kebetulan, Bu Ranti tidak mencarinya. Ia sibuk menghitung, sibuk melayani, sibuk meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja. Malam menutup dengan kotak kaleng yang lebih berat. Bu Ranti membawanya pulang dengan langkah cepat, seolah takut jika berhenti, bau itu akan menyusul lagi. Di rumah, Ardi sudah tertidur. Wajahnya tampak tegang, alis berkerut meski matanya terpejam. Bu Ranti menatapnya lama. Ada dorongan kuat untuk menghentikan semuanya, menutup gerobak, membuang jimat, kembali ke hari-hari sepi tapi tenang. Namun bayangan lain muncul, lebih tajam. Uang sekolah, utang, rasa lega saat ayam habis. Bayangan itu menekan lebih kuat. Subuh berikutnya, bau itu datang lagi. Kali ini lebih singkat, tapi jelas. Bu Ranti tidak bangkit. Ia berbaring kaku, menahan napas, menunggu bau itu pergi. Ketika akhirnya hilang, keringat dingin membasahi tengkuknya. Ia menatap langit-langit, sadar pada satu hal yang membuat dadanya sesak. Ia mulai terbiasa. Takutnya kini terbagi. Takut pada sesuatu yang tak ia pahami, dan takut yang lebih besar, lebih nyata, kehilangan penghasilan. Saat pagi benar-benar datang, Bu Ranti bangkit dengan satu keputusan kecil yang berbahaya. Ia membuka laci dapur, memastikan jimat itu masih ada, lalu memindahkannya ke saku apron, agar lebih dekat. Jimat kecil itu kini selalu berada di saku apron Bu Ranti. Ia merasakannya setiap kali bergerak, sentuhan kain kasar yang mengingatkan sekaligus menenangkan. Sejak subuh bau daging mentah itu datang dan pergi, ia memilih tidak lagi bertanya. Diam menjadi cara bertahannya. Takut masih ada, tapi sudah berubah bentuk.
tidak lagi membuatnya ingin lari, melainkan berhitung. Malam itu, pasar lebih cepat sepi. Pembeli terakhir pergi dengan langkah tergesa, meninggalkan piring kosong dan bangku yang bergeser. Bu Ranti mengelap meja, mematikan api panggangan satu persatu. Asap terakhir naik tipis, lalu hilang. Di dadanya, kelelahan bercampur rasa puas, ayam hampir habis lagi. Saat ia menunduk mengikat kantong sampah, ada perasaan seperti ditatap. Bu Ranti berhenti. Pelan-pelan, ia menoleh ke ujung trotoar, ke arah jalur gelap di belakang pasar yang jarang dilewati orang. Sosok itu berdiri jauh. Putih, tidak terang, tidak bercahaya, putih kusam, seperti kain lama. Tubuhnya tegak, diam. Jarak membuat detailnya kabur. Bu Ranti menyipitkan mata, berharap melihat wajah, tapi yang ada hanya bayangan datar tanpa garis. Tidak jelas apakah ia menatap atau tidak. Namun perasaan ditatap itu kian kuat. Siapa? Suara Bu Ranti tercekat di tenggorokan. Sosok itu tidak bergerak, tidak mendekat, tidak menjauh. Hanya ada. Jantung Bu Ranti berdetak keras. Tangannya mencari-cari di saku apron, menyentuh jimat kecil itu. Entah kenapa, sentuhan itu membuat kakinya bisa melangkah. Ia mendorong gerobak cepat-cepat, tidak menoleh lagi. Saat sampai di tikungan, ia memberanikan diri melihat ke belakang. Sosok itu sudah tidak ada. Di rumah, Bu Ranti mengunci pintu lebih rapat dari biasanya. Ardi sudah tidur, napasnya terdengar pelan tapi gelisah. Bu Ranti duduk lama di kursi dapur, menatap meja kosong. Ketakutan menyebar perlahan, tapi tidak meledak. Yang muncul justru pertanyaan yang lebih berbahaya. Kalau itu bukan datang untuk menyakiti, lalu untuk apa? Ia tidak tidur nyenyak malam itu. Bayangan putih muncul setiap kali ia terpejam. Namun saat pagi datang, sesuatu yang lain mengambil alih pikirannya. Daftar belanja, jumlah ayam, jam berangkat. Rutinitas menjadi penahan panik. Hari itu, ia membeli ayam lebih banyak dari kemarin. Pedagang sempat mengangkat alis. Mau buka hajatan, Bu? Bu Ranti tersenyum tipis. Lagi rame. Sore berubah malam, dan ramainya bukan main. Sejak gerobak dibuka, orang-orang berdatangan. Beberapa wajah baru, beberapa yang lama. Pesanan mengalir tanpa jeda. Bahkan ada yang membeli bungkus untuk dibawa pulang. Bu, ini enak banget, kata seorang perempuan sambil tertawa kecil. Kayak beda dari taichan lain. Kata beda itu kembali. Bu Ranti mengangguk, tersenyum. Tangannya bergerak cepat, nyaris tak terasa lelah. Di sela asap tebal, ia sesekali melihat ke ujung trotoar, tidak ada siapa-siapa. Omzet malam itu naik 2 kali lipat. Kotak kaleng terasa berat, padat. Saat menghitung, Bu Ranti merasakan sesuatu yang membuat matanya panas. Bukan tangis, tapi syukur yang meledak tiba-tiba. Angka-angka itu berarti waktu, berarti napas lebih panjang untuk Ardi. Namun syukur itu tidak datang sendiri. Ia datang berdampingan dengan ingatan tentang sosok putih tanpa wajah. Ketika satu pembeli pucat meminta tambah berkali-kali, Bu Ranti merasakan perutnya mengeras. Ia tetap melayani. Mila muncul sebentar, berdiri di pinggir. Ia tidak menegur, hanya menatap dari jauh, lalu pergi. Tatapan itu menyisakan bekas yang tidak nyaman. Di rumah, Bu Ranti menyimpan uang dengan tangan bergetar. Ardi keluar dari kamar, matanya sembab. Bu, tadi Ardi kebangun. Ada orang berdiri jauh, katanya pelan. Kayak kemarin, tapi nggak ngapa-ngapain. Bu Ranti memeluk anaknya erat. Nggak apa-apa, katanya, lebih kepada dirinya sendiri. Malam itu, ia berdoa lebih lama. Kata-katanya rapi, terukur, seperti negosiasi. Ia bersyukur, dan di saat yang sama, takut bersyukur terlalu keras, seolah rasa terima kasih itu bisa terdengar oleh sesuatu. Sebelum tidur, ia mengeluarkan jimat dari saku apron. Menatapnya lama.
Ada dorongan untuk membuangnya. Ada dorongan lain yang lebih kuat untuk menyimpannya. Ia memilih yang kedua. Tekanan batin itu kini jelas bentuknya. Syukur yang menenangkan, ketakutan yang mengintai. Dan di antara keduanya, Bu Ranti membuat satu keputusan kecil yang berisiko. Ia memutuskan tidak menceritakan sosok tanpa wajah itu kepada siapapun. Keputusan untuk diam membuat hari-hari Bu Ranti terasa seperti berjalan di atas lantai licin. Ia tidak menceritakan sosok tanpa wajah itu kepada siapapun, bahkan pada dirinya sendiri. Ia menimbunnya di balik rutinitas dan angka, jumlah ayam, porsi terjual, uang yang disimpan rapi. Syukur dan takut hidup berdampingan, saling mengawasi. Sore itu, sebelum gerobak dibuka, seorang lelaki tua berhenti di dekat tiang listrik. Pakaiannya lusuh tapi bersih. Wajahnya cekung, matanya seperti menyimpan cerita yang terlalu panjang untuk diingat sekaligus. Ia tidak langsung memesan, hanya berdiri, menunggu. "Bu Ranti," katanya akhirnya. Suaranya parau, seperti jarang dipakai bicara. Bu Ranti menoleh. "Iya, Pak." "Masih ingat saya?" tanyanya. Bu Ranti mengernyit, mencoba mengingat. "Maaf, Pak. Saya Jalu," katanya. "Dulu jualan di ujung sana." Ia menunjuk arah yang kini kosong, hanya sisa bekas roda gerobak di aspal. Bu Ranti teringat samar-samar, gerobak sate yang pernah ramai, lalu menghilang begitu saja. "Oh, Pak Jalu," katanya pelan. Pak Jalu duduk di bangku kecil. "Satu porsi saja." Bu Ranti menyiapkan dengan cepat. Saat menyerahkan, Pak Jalu tidak langsung makan. Ia menatap sate itu lama, seolah menimbang sesuatu. "Ramai sekarang," katanya. "Alhamdulillah," jawab Bu Ranti otomatis. Pak Jalu tersenyum tipis. "Saya dulu juga begitu." Kalimat itu membuat Bu Ranti berhenti membolak-balik sate. Ia melirik Pak Jalu, tapi lelaki itu sudah mulai makan. Gigitan pertama diikuti tarikan napas panjang. "Dulu," lanjutnya pelan, "dagangan saya laku keras. Tiba-tiba, orang antre. Saya pikir rezeki." Bu Ranti merasakan ada nada yang tak ia sukai. "Terus?" Pak Jalu mengunyah, menelan. "Terus saya berhenti mikir. Uang datang terus. Saya lupa capek, lupa waspada." Bu Ranti tersenyum kaku. "Namanya usaha, Pak. Kadang ada masa naik." Pak Jalu mengangguk, tapi matanya tak ikut tersenyum. "Iya, sampai istri saya mulai sakit." Bu Ranti tercekat. "Sakit apa?" "Tidurnya gelisah," jawab Pak Jalu. "Mimpi aneh. Katanya ada yang berdiri di dapur, putih, bau daging mentah." Kata-kata itu menghantam lebih keras dari yang Bu Ranti siap terima. Tangannya refleks mencengkeram capit sate. Asap mengepul, membuat matanya perih. "Itu, kebetulan," katanya cepat. "Banyak orang mimpi aneh." Pak Jalu menatapnya lama. "Saya juga bilang begitu dulu." Ia melanjutkan makan, seolah cerita itu bagian dari menu. "Anak saya yang kecil mulai takut pulang. Dagangan saya tetap laku. Bahkan makin laku." "Terus?" tanya Bu Ranti, kali ini tak bisa menahan. "Terus, satu persatu hilang," kata Pak Jalu datar. "Istri saya meninggal. Anak saya dibawa saudara. Dagangan saya habis, bukan laku, habis, lenyap. Saya sendiri nggak tahu kapan berhentinya." Bu Ranti tertawa kecil, pendek. "Maaf, Pak, ceritanya kayak horor." Pak Jalu mengangguk. "Memang." Ia berdiri, meninggalkan uang pas. "Saya cuma mau bilang, rezeki yang datang terlalu cepat, biasanya minta bayarannya belakangan." Bu Ranti ingin membantah. Ingin berkata bahwa dirinya berbeda. Bahwa ia tidak melakukan apa-apa. Bahwa semua ini hanya kerja keras dan sedikit keberuntungan. Tapi kata-kata itu tidak keluar. Malam itu, pembeli tetap ramai.
Tapi setiap wajah yang pucat, setiap orang yang menambah porsi tanpa henti, terasa berbeda. Kata-kata Pak Jalu menempel di kepala, bergema di sela suara kipas bambu. Di rumah, Bu Ranti membuka laci dapur, menatap jimat kecil itu. Ia teringat wajah Pak Jalu yang cekung, cerita yang terlalu mirip dengan ketakutannya sendiri. Dia lebay, bisiknya, masa semua disalahin ke yang gak jelas. Namun saat ia menutup mata, bau amis muncul lagi, lebih pekat. Bayangan sosok putih berdiri jauh, diam, tidak mengancam, menunggu. Tekanan batin itu kini berubah bentuk. Bukan sekadar takut atau syukur, melainkan penyangkalan yang dipaksakan. Dan di tengah penyangkalan itu, Bu Ranti membuat satu keputusan kecil yang berisiko. Ia memilih tidak mengurangi apapun, justru bertekad menjaga agar keramaian ini tidak berhenti. Keputusan Bu Ranti untuk mempertahankan keramaian terasa seperti beban yang tak kasat mata. Sejak cerita Pak Jalu, pikirannya tidak lagi tenang. Ia tetap tersenyum pada pembeli, tetap menghitung uang dengan rapi, tetapi di sela-sela itu, ada rasa seolah ia sedang menjaga sesuatu agar tetap hidup, atau agar tidak marah. Pagi itu, saat menyiapkan bumbu, ia merasa langkahnya diawasi. Bukan dari belakang, melainkan dari dalam dada. Setiap gerakan terasa seperti jawaban atas pertanyaan yang belum ia ajukan. Mbah Suro datang menjelang siang, tanpa suara langkah yang jelas. Lelaki tua itu tidak pernah membeli, hanya berdiri di sisi gerobak, menunggu saat Bu Ranti menoleh. Hubungan mereka sejak awal bukan hubungan penjual dan pembeli. Mbah Suro selalu berbicara seperlunya, seolah hanya menyampaikan titipan. "Bu," katanya pelan. Bu Ranti menelan ludah. "Iya, Mbah." "Besok malam Jumat," ujar Mbah Suro, "jangan pulang." Kalimat itu singkat, tanpa penjelasan. Bu Ranti refleks tertawa kecil. "Jangan pulang kemana, Mbah?" "Ke rumah," jawabnya. "Tetap di sini. Sampai lewat tengah malam." Bu Ranti merasa tengkuknya dingin. "Kenapa?" Mbah Suro menatap wajan yang dingin, bukan wajahnya. "Supaya alurnya tidak putus." "Alur apa?" Suara Bu Ranti meninggi sedikit. Mbah Suro akhirnya menoleh. Tatapannya datar, tidak mengancam, tapi justru itu yang membuat dada Bu Ranti sesak. "Kalau sudah berjalan, jangan disela." Ia pergi tanpa menunggu jawaban. Sepanjang siang, Bu Ranti gelisah. Permintaan itu terdengar sederhana, tidak pulang, namun terasa seperti garis batas. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya omong kosong orang tua. Namun kata, alur, berulang-ulang muncul di kepalanya, seperti benang yang sudah terlanjur ditarik. Malam Jumat datang lebih cepat dari yang ia kira. Gerobak lebih ramai dari biasanya. Pembeli datang berkelompok, tertawa, memesan lebih banyak. Bu Ranti ingin cepat menutup, ingin pulang dan mengurung diri, tapi bayangan Mbah Suro membuat langkahnya tertahan. Di ujung jalan, seorang pedagang lain, Pak Darto, penjual martabak yang biasa mangkal tak jauh, tiba-tiba terbatuk keras. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir. Orang-orang menjauh, mengira ia hanya masuk angin. Pak Darto jatuh terduduk, tangannya gemetar. "Bu, pusing?" katanya lirih pada siapa saja yang mendekat. Bu Ranti menghentikan pekerjaannya. Jantungnya berdetak terlalu cepat. Ia melihat ke arah rumah Pak Darto yang tak jauh, lalu ke arah jam. Sudah hampir pukul 10. Orang-orang membantu Pak Darto berdiri, membawanya pulang. Keramaian berkurang, tapi tidak hilang. Justru pembeli beralih ke gerobak Bu Ranti, seolah ada kekosongan yang harus diisi. Rasa bersalah muncul tanpa sebab yang jelas. Bu Ranti bertanya pada dirinya sendiri, apa hubungannya denganku? Ia tidak melakukan apa-apa. Ia hanya berjualan. Namun malam itu, setiap tusukan sate terasa berat. Ia teringat permintaan Mbah Suro. Kalau sudah berjalan, jangan disela. Jam menunjukkan pukul 11. Biasanya,
Bu Ranti sudah bersiap pulang. Tangannya gemetar saat menutup kotak uang, lalu membukanya kembali. Ia menatap jalan menuju rumah, sepi dan gelap. Ia memilih tetap tinggal. Keputusan itu kecil, nyaris sepele. Ia hanya duduk di bangku, menunggu, tanpa benar-benar tahu apa yang ditunggu. Angin malam membawa bau amis yang samar. Tidak sekuat sebelumnya, tapi cukup untuk membuatnya mual. Lewat tengah malam, suasana berubah sunyi. Tidak ada lagi pembeli. Lampu-lampu rumah padam satu persatu. Bu Ranti sendirian. Di kejauhan, ia melihat bayangan seseorang berdiri di dekat gerobak Pak Darto. Tidak jelas, tapi cukup untuk membuat napasnya tertahan. Bayangan itu diam, lalu menghilang. Bu Ranti menutup mata. Dadanya penuh oleh perasaan baru, keterlibatan. Bukan ketakutan, bukan penyangkalan, melainkan kesadaran bahwa ia mungkin sedang menjadi bagian dari sesuatu yang bergerak tanpa ia pahami. Saat akhirnya ia membereskan gerobak dan melangkah pulang, satu pikiran terus mengganggunya. Jika ia bisa memilih untuk tidak pulang, apalagi yang kelak akan diminta darinya? Bu Ranti pulang dengan langkah yang tidak sepenuhnya menyentuh tanah. Malam Jumat yang ia lewati tanpa pulang masih menggantung di kepalanya seperti sisa bau asap yang tak mau hilang. Ia tidur sebentar, terbangun dengan dada sesak, lalu bangun lagi sebelum subuh untuk menyiapkan dagangan, seolah rutinitas bisa menghapus apa yang baru saja terjadi. Di pasar pagi, wajah-wajah terasa asing. Orang-orang tersenyum padanya, menyapa dengan nada ramah yang dulu jarang ia terima. Senyum itu kini membuatnya gelisah. Ia merasa seperti membawa sesuatu yang tak terlihat namun terasa berat, menempel di baju, di tangan, di napasnya. Bu Ningsih menghampirinya saat ia sedang memilih tusuk sate. Perempuan itu dikenal Bu Ranti sebagai penjual minuman hangat di sudut pasar, teh jahe, kopi tubruk. Mereka tidak dekat, hanya saling sapa seperlunya. Pagi itu, Bu Ningsih terlihat lebih kurus, matanya cekung, tapi senyumnya hangat dan rapuh. "Bu Ranti," katanya pelan, "sate jenengan sekarang ramai, ya?" Bu Ranti mengangguk kaku. "Alhamdulillah, Bu." Bu Ningsih menatapnya sebentar, lalu menunduk. "Suami saya dulu juga langganan sate Taichan." Kata dulu jatuh seperti batu kecil ke air tenang. Riaknya cepat, menyebar. Bu Ranti berhenti memilih tusuk sate. "Oh ya." "Iya," lanjut Bu Ningsih, suaranya tetap datar, seolah menceritakan cuaca. "Setiap malam Jumat," katanya rasanya beda. Lebih nagih. Bu Ranti merasakan tenggorokannya kering. "Terus, sekarang?" Bu Ningsih tersenyum tipis, senyum orang yang sudah kehabisan air mata. "Sekarang saya sendiri. Dia meninggal 2 tahun lalu. Mendadak. Pulang dari makan sate, malamnya sakit perut, subuhnya tidak bangun lagi." Kalimat itu tidak diucapkan dengan tuduhan. Justru karena itulah Bu Ranti merasa seperti ditelanjangi. Ia ingin berkata sesuatu, apapun, tapi lidahnya kaku. "Dokter bilang keracunan makanan," lanjut Bu Ningsih. "Tapi kami tidak pernah tahu dari mana. Hanya, sejak itu, saya tidak pernah bisa mencium bau sate tanpa pusing." Bu Ranti menelan ludah. "Turut berduka, Bu." "Iya," Bu Ningsih mengangguk. "Saya cuma mau bilang, jaga kebersihan, Bu. Pelanggan itu titipan." Bu Ningsih pergi, meninggalkan Bu Ranti dengan pikiran yang berputar liar. Keracunan makanan, langganan tertentu, malam Jumat. Potongan-potongan itu menyusun gambaran yang membuat dadanya nyeri. Sepanjang hari, rasa bersalah menempel seperti kulit kedua. Ia mengingat Pak Darto yang jatuh sakit, bayangan di dekat gerobaknya, permintaan Mbah Suro. Tidak pulang. Alur. Tiba-tiba, semua terasa terhubung, meski ia tidak tahu benangnya dari mana. Di rumah, Ardi, anaknya, mengeluh pusing. Bu Ranti panik berlebihan, memeriksa dahi, mencium napasnya, mencurigai segala hal.
Ardi menatapnya heran. "Ibu kenapa?" "Tidak apa-apa," jawab Bu Ranti terlalu cepat. Ia menyadari suaranya gemetar. Malam itu, ia berjualan dengan tangan dingin. Setiap pembeli membuatnya bertanya, "Apakah aku melukai mereka?" Ia memperhatikan wajah-wajah pucat, mata yang terlalu fokus, cara mereka menggigit sate seolah takut kehilangannya. Syukur atas omzet bercampur dengan rasa bersalah akut yang menusuk tanpa ampun. Saat gerobak hampir tutup, Mbah Suro muncul lagi. Kali ini lebih dekat, berdiri tepat di sisi Bu Ranti. Bau tanah basah tercium. "Alurnya bagus," katanya singkat. Bu Ranti menatapnya, akhirnya berani. "Mbah, ada orang meninggal." Mbah Suro mengangguk pelan, seolah itu informasi cuaca. Yang berjalan selalu meminta imbal. "Imbal apa?" Suara Bu Ranti pecah. Mbah Suro menatapnya lama. "Belum saatnya tahu. Yang penting, jangan ragu." Ragu itu memutus. Kata-kata itu menancap lebih dalam dari ancaman. Bu Ranti ingin berteriak, ingin menolak, ingin mengatakan ia tidak mau ada yang celaka. Tapi bayangan Bu Ningsih, Ardi yang pusing, dan tumpukan uang di laci bercampur menjadi satu. Ia takut, bukan hanya pada yang gaib, tapi pada kemungkinan kembali miskin. Mbah Suro pergi. Bu Ranti menutup gerobak dengan gerakan kaku. Di rumah, ia membuka laci uang, menghitung perlahan. Tangannya berhenti di tengah. Ia mengeluarkan beberapa lembar, menatapnya lama. Keputusan kecil itu datang tanpa upacara. Besok malam Jumat, ia akan kembali tidak pulang, dan ia tidak akan bertanya lagi. Rasa bersalah menjerit di dadanya, tapi ketakutan kehilangan penghasilan berbisik lebih keras. Bu Ranti pulang menjelang subuh dengan tubuh bau asap dan kepala berdenyut. Keputusan kecil yang ia ambil semalam, tidak pulang lagi di malam Jumat, masih terasa panas di tengkuknya. Ia menaruh tas di kursi, menatap pintu kamar Ardi yang tertutup rapat. Biasanya, pintu itu setengah terbuka, seolah anaknya ingin memastikan ibunya benar-benar pulang. Pagi ini tertutup rapat. Heningnya berbeda. Ia mengetuk pelan. Tidak ada jawaban. Jantung Bu Ranti mengencang. Ia membuka pintu perlahan. Ardi terbaring dengan wajah pucat, keringat dingin membasahi pelipis. Bibirnya bergerak tanpa suara, lalu berbisik patah-patah. "Jangan dekat, Putih." Bu Ranti mendekat, menggenggam tangan anaknya. "Dingin, Ardi." Ia mengusap dahi itu, merasakan panas yang tak wajar. "Bangun, Nak." Ardi menggeliat, matanya terpejam rapat. "Orang putih di pintu." Kalimat itu menghantam Bu Ranti lebih keras dari kata apapun yang pernah ia dengar. Bayangan sosok tanpa wajah di ujung pasar melintas. Ia menoleh refleks ke pintu kamar. Kosong. Tapi rasa diawasi mengendap seperti debu. Pagi itu, Bu Ranti tidak berjualan. Ia membawa Ardi ke puskesmas dengan motor tetangga. Dokter muda memeriksa cepat, bertanya soal demam dan mimpi buruk. "Mungkin kecapean," katanya. "Atau infeksi ringan. Istirahat dulu." Di ruang tunggu, Bu Ranti duduk kaku. "Kecapean." Kata itu berputar, terasa terlalu ringan untuk beban yang ia pikul. Ia membayar obat, mengucap terima kasih, lalu pulang dengan perasaan hampa. Di rumah, Ardi tertidur lagi. Tidurnya gelisah. Sesekali ia meringkuk, seolah menjauh dari sesuatu yang tak terlihat. Bu Ranti duduk di tepi ranjang, menghitung napas anaknya. Setiap embusan terasa seperti penghakiman. Keuntungan datang bersamaan dengan penderitaan orang lain. Kalimat itu menyusun diri di kepalanya, rapi dan kejam. Siang menjelang, Mila datang. Wajah gadis itu tegang, matanya menyapu rumah. "Bu, Ardi kenapa?" "Sakit?" jawab Bu Ranti singkat. Mila mendekat ke kamar, melihat Ardi dari ambang pintu. "Dia sering mimpi buruk," katanya pelan. "Tadi malam juga."
Dia bilang ada orang berdiri di pintu. Bu Ranti menoleh tajam. Dia bilang apa ke kamu? Orang putih, jawab Mila tanpa ragu. Bu, ini tidak beres. Nada itu, bukan menuduh, tapi takut, membuat Bu Ranti ingin membentak. Ia menahan diri. Jangan mulai lagi. Mila menelan ludah. Saya cuma khawatir. Pembeli juga aneh. Datang pagi-pagi, minta dibukakan. Seperti, lapar tapi bukan lapar. Kata-kata itu memercikan api ke rasa bersalah yang sudah matang. Bu Ranti berdiri. Cukup. Kamu pulang saja. Mila terdiam, lalu mengangguk. Baik, Bu. Tapi kalau ada apa-apa, saya bilang dari awal. Pintu tertutup. Rumah terasa lebih sempit. Bu Ranti kembali ke kamar Ardi. Anak itu membuka mata sebentar, lalu memalingkan wajah. Gerakan kecil itu, menjauh, lebih menyakitkan daripada demamnya. Sore hari, telepon berdering. Mbah Suro. Bu Ranti menatap layar lama sebelum mengangkat. Ya, Mbah. Alurnya berat, suara itu terdengar tenang. Kalau ingin stabil, jangan putus. Anak saya sakit, kata Bu Ranti, suaranya pecah. Yang dekat selalu lebih dulu terasa, jawab Mbah Suro. Itu tanda berjalan. Bu Ranti menutup telepon tanpa pamit. Tangannya gemetar. Ia menatap laci uang, membukanya, menghitung. Angka-angka itu seperti menertawakan ketakutannya. Ia menutup laci dengan keras. Malam turun. Ardi terbangun, memanggilnya lirih. Ibu, jangan pergi. Bu Ranti duduk, memeluknya. Ibu di sini. Jangan jualan, kata Ardi, matanya berkaca. Orang putih marah. Kalimat itu mengiris. Bu Ranti memejamkan mata, menahan air yang naik. Ia ingin berjanji, tapi bayangan besok tanpa pemasukan, utang yang menunggu, dan suara Mbah Suro saling bertubrukan. Ketika Ardi tertidur lagi, Bu Ranti berdiri di dapur. Ia mengeluarkan jimat kecil dari saku, menatapnya lama. Lalu ia membungkusnya dengan kain, menyelipkannya ke tas dagang, bukan untuk dipakai, katanya pada diri sendiri, hanya disimpan. Keputusan kecil, berisiko. Besok ia tetap berjualan, tapi ia berjanji akan pulang lebih cepat. Janji itu terasa rapuh. Di luar, angin lewat membawa bau amis tipis. Bu Ranti menutup jendela, berharap itu cukup untuk menjauhkan anaknya, dan dirinya, dari sesuatu yang sudah terlanjur dekat. Bau amis itu kembali sebelum subuh, tipis tapi menusuk. Bu Ranti terbangun dengan jantung berdebar, seperti baru berlari jauh. Ia menoleh ke ranjang Ardi, anak itu tidur, napasnya pendek-pendek, keningnya berkerut. Bu Ranti bangkit perlahan, menutup pintu kamar agar bunyinya tak mengganggu. Di ruang depan, lampu redup membuat bayangan-bayangan memanjang tak wajar. Keputusan kecil semalam, tetap berjualan, terasa seperti batu di dada. Ia meraih tas dagang, menyentuh kain pembungkus jimat. Hangat, bukan hangat manusia. Lebih seperti panas yang tertahan. Bu Ranti menarik tangannya cepat, seolah tersengat. Pagi itu, ia tidak membuka gerobak. Ia menuju belakang pasar, langkahnya mantap tapi isi kepalanya riuh. Lorong sempit itu lembab, bau tanah basah bercampur sisa sayur busuk. Mbah Suro sudah menunggu di bangku kayu, seolah tahu ia akan datang. Kamu telat, kata Mbah Suro tanpa menoleh. Anak saya sakit, jawab Bu Ranti. Suaranya bergetar, bukan karena dingin. Mbah Suro menoleh. Mata tua itu tenang, terlalu tenang. Itu sebabnya kamu perlu paham. Bu Ranti duduk, tangannya saling mengunci. Saya mau berhenti. Hening jatuh. Angin lewat, menggeser plastik-plastik di tanah. Mbah Suro tersenyum tipis. Berhenti itu bukan kata kerja yang bebas. Apa maksud Mbah? Bu Ranti menelan ludah. Pesugihan ini,
kata Mbah Suro pelan, memakan kehangatan manusia. Yang dekat, yang sering bertukar senyum, yang percaya, keluarga, pelanggan, siapapun yang terlalu dekat. Kata-kata itu menyusun gambaran yang selama ini ia tolak. Wajah-wajah pucat pembeli, Ardi yang menjauh, Mila yang cemas. Jadi, Ardi? Suara Bu Ranti nyaris hilang. Bukan nama? Jawab Mbah Suro. Pola. Bu Ranti berdiri mendadak. Hentikan. Saya tak mau lagi. Mbah Suro ikut berdiri. Kamu sudah berjalan. Menghentikan langkah tanpa menutup pintu membuat angin masuk. Ancaman? Tanya Bu Ranti, getir. Peringatan. Mbah Suro mendekat. Kalau kamu berhenti tiba-tiba, yang diambil bukan lagi remah. Kehangatanmu akan dirapikan, satu persatu. Bu Ranti memejamkan mata. Di balik kelopak, ia melihat sosok putih berdiri di ambang pintu kamar Ardi. Ia membuka mata cepat. Lorong itu kosong. Apa yang harus saya lakukan? Jangan putus. Pelan, kata Mbah Suro. Jaga alur. Jangan menutup gerobak. Jangan mengusir yang datang. Kapan berhentinya? Bu Ranti berbisik. Mbah Suro mengangkat bahu. Harga selalu naik. Bu Ranti pergi dengan kaki berat. Di rumah, Ardi terbangun dan memalingkan wajah ketika ia mendekat. Gerakan kecil itu kembali menusuk. Ibu di sini, katanya, mencoba tersenyum. Ardi menggeleng. Dingin. Kata itu membuat Bu Ranti menoleh ke jendela. Kaca berembun dari dalam. Ia menghapusnya dengan telapak tangan, bekasnya seperti sidik jari lain. Ia menahan napas. Siang hari, Mila datang membawa sup. Sikapnya ragu-ragu. Bu, pasar ramai nanyain. Katanya gerobak ibu tutup. Besok buka? Jawab Bu Ranti cepat. Terlalu cepat. Mila menatapnya lama. Ardi butuh ibu di rumah. Kalimat itu sederhana, tapi jatuh seperti vonis. Saya tahu, kata Bu Ranti, suaranya dingin. Mila pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Sore menjelang, telepon Bu Ranti berdering lagi. Mbah Suro. Ia menolak. Derit pintu terdengar, tetangga lewat. Bu Ranti meraih tas dagang, membuka kain pembungkus jimat. Panasnya kini terasa nyaman, berbahaya. Saya cuma simpan, gumamnya, seolah ada yang mendengar. Malam itu, Ardi demam naik. Ia mengigau, menyebut, jangan dekat. Bu Ranti memeluknya, merasakan tubuh kecil itu dingin di pelukannya. Keuntungan, utang, ancaman, semuanya berdesakan. Ia mencium rambut Ardi, mencari kehangatan yang terasa menjauh. Di dapur, ia menyiapkan bumbu. Tangan bergerak otomatis. Bau daging mentah menguat, bukan dari meja, dari dirinya. Ia terdiam, menyadari sesuatu. Pesugihan itu tak hanya datang saat berjualan. Ia ikut pulang. Keputusan kecil lain lahir, pahit dan berisiko. Besok ia akan membuka gerobak lebih awal, menutup lebih larut, menjaga alur, kata Mbah Suro, sambil diam-diam menyembunyikan Ardi dari sentuhan siapapun. Janji itu rapuh, tapi ia berpegangan padanya. Di luar, langkah kaki berhenti di depan rumah. Tidak ada ketukan. Bu Ranti mematikan lampu, menahan napas. Di kegelapan, ia merasa kehangatan yang tersisa ditimbang, dan ia tahu, harga sebenarnya baru saja disebutkan. Bu Ranti tidak tidur malam itu. Ia duduk di lantai dapur, punggung bersandar ke lemari, menunggu suara napas Ardi dari kamar mereda menjadi ritme yang bisa ia percaya. Keputusan semalam, membuka gerobak lebih lama sambil menyembunyikan anaknya, mengendap seperti duri di tenggorokan. Di pangkuannya, kain pembungkus jimat terbuka. Benda kecil itu terbaring tenang, seolah tak bersalah. Keheningan terlalu rapi. Tidak ada bau amis. Tidak ada angin. Itu yang membuatnya takut. Bu Ranti bangkit, mengambil palu kecil dari rak perkakas.
Tangan kirinya gemetar saat menjepit jimat di atas talenan. Selesai, bisiknya, bukan kepada benda itu, melainkan kepada dirinya sendiri. Ia mengangkat palu. Bayangan bergerak di sudut mata. Putih, pucat, seperti kain basah. Bu Ranti menoleh. Sosok itu berdiri di ambang pintu dapur, lebih jelas dari sebelumnya. Tingginya setara orang dewasa, permukaannya tidak memantulkan cahaya. Wajahnya kosong, bukan hilang, kosong, seperti cermin yang menolak bayangan. Bu Ranti mundur setapak. Palu jatuh, berdentang pelan. Sosok itu tidak mendekat. Ia menunggu. "Apa maumu?" Suara Bu Ranti serak. Tidak ada jawaban. Hanya rasa dingin yang merambat dari lantai ke telapak kakinya, berhenti di lutut. Ia menelan ludah, menatap jimat, lalu kembali ke sosok itu. "Aku akan menghancurkannya." Sosok putih tetap diam. Penantian itu lebih menekan daripada ancaman. Bu Ranti meraih palu lagi, memukul jimat. Klak. Benda itu retak, bukan pecah. Dari celahnya, panas mengalir, hangat, menipu, menyusup ke telapak tangannya. Ingatan berloncatan. Laci uang yang penuh, wajah Ardi yang menjauh, pembeli yang menatap kosong. Ia memukul lagi. Klak. Retakan melebar. "Bu?" Suara Ardi terdengar dari kamar. Bu Ranti tersentak. Sosok putih menggeser tubuhnya sedikit. Bukan mendekat, melainkan memberi ruang. Seolah berkata, "Pilih." Bu Ranti berlari ke kamar. Ardi duduk, mata setengah terbuka. "Ibu, dingin," katanya. Bu Ranti memeluknya. Tubuh kecil itu hangat, kehangatan manusia yang nyata, rapuh. Di balik bahunya, ia melihat bayangan putih di ambang pintu kamar. Tidak masuk. Menunggu. Kembali ke dapur, Bu Ranti menggenggam jimat yang retak. Tiba-tiba ia mengerti, makhluk itu bukan pemburu. Ia penagih. Dan yang ditagih bukan nyawa, melainkan kehangatan, yang ia sendiri serahkan sedikit demi sedikit. "Ini aku," kata Bu Ranti pelan, menatap sosok putih. "Kamu bukan siapa-siapa tanpa aku." Sosok itu tak membantah. Keheningan mengiyakan. Bu Ranti mengangkat palu untuk ketiga kalinya. Tangannya berhenti di udara. Jika jimat hancur sekarang, ancaman Mbah Suro terngiang, yang diambil bukan lagi remah. Ia menurunkan palu, napasnya terputus-putus. Perlawanan ini bukan tentang memukul lebih keras. Ini tentang menahan diri dari pukulan yang terasa paling benar. Pagi menyingsing. Bu Ranti membuka gerobak. Pembeli datang seperti biasa, bahkan lebih cepat. Ia melayani tanpa senyum, tanpa basa-basi. Setiap tusuk sate terasa berat. Di sela asap, ia melihat sosok putih berdiri jauh, di batas cahaya. Menunggu. Mila datang membawa air. "Bu," wajah ibu pucat. "Bantu sebentar," kata Bu Ranti. Ia tidak marah. Nada suaranya lelah, jujur. Mila mengangguk, cemas tapi patuh. Kehangatan kecil itu, percaya, terasa seperti nyala lilin. Siang hari, Mbah Suro muncul di tepi pasar. Tidak mendekat. Tatapannya menyapu gerobak, lalu berhenti pada wajah Bu Ranti. "Kamu melawan," katanya. "Aku belajar," jawab Bu Ranti. "Belajar itu mahal." "Lebih mahal kalau aku terus," katanya, dan terkejut mendengar keteguhan di suaranya sendiri. Mbah Suro tersenyum tipis. "Jangan salah paham. Perlawananmu akan dihitung." Malamnya, Bu Ranti kembali ke dapur. Ia tidak menghancurkan jimat. Ia membungkusnya kembali, kali ini dengan kain yang lebih tebal, mengikatnya erat, lalu menaruhnya di tempat tertinggi, bukan untuk disembah, bukan untuk digunakan. Disimpan, dijauhkan dari tangan dan hati. Sosok putih berdiri di ambang pintu. Tidak marah, tidak pergi. Menunggu, seperti sebelumnya. Bu Ranti menatapnya, kali ini tanpa gentar. "Aku tahu kamu," katanya.
Dan aku tahu siapa aku. Keputusan kecil, berisiko, diambil. Besok ia akan mengurangi jam buka, 1 jam saja, mengorbankan uang yang terasa aman. Sosok putih tidak bergerak. Keheningan menegang, seolah mencatat. Di kamar, Ardi tertidur lebih nyenyak. Bu Ranti duduk di sampingnya, merasakan hangat yang masih ada. Di luar, pasar berdesir. Di dalam, perlawanan baru saja dimulai, bukan dengan palu, melainkan dengan penyangkalan terhadap dirinya sendiri. Pagi itu, Bu Ranti tidak menyalakan arang. Gerobak berdiri di tempat biasa, tapi kosong. Tidak ada daging, tidak ada tusuk, tidak ada kipas kecil yang biasanya berderit. Pembeli yang lewat melirik heran. Ada yang bertanya singkat, ada yang mengangkat bahu dan pergi. Setiap langkah menjauh terasa seperti potongan kecil dari tubuhnya sendiri. Keputusan semalam, mengurangi jam buka, ternyata hanya pemanasan. Saat subuh, ketika Ardi tertidur tanpa mengigau untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, Bu Ranti duduk lama di samping ranjangnya. Ia menyadari sesuatu yang sederhana dan mematikan. Ketakutannya pada kehilangan usaha selama ini lebih besar daripada keberaniannya melindungi anak. Kesadaran itu membuat dadanya sesak. Ia memilih hari ini. Bu Ranti menarik napas panjang, lalu menurunkan papan nama kecil di gerobak. Tangannya bergetar, tapi gerakannya tegas. Ia menutup gerobak dengan terpal, mengikatnya rapat. Setiap simpul seperti pengakuan, aku menyerah. Bukan pada makhluk itu, pada keserakahannya sendiri. Sosok putih berdiri di kejauhan, di batas bayangan pasar. Tidak mendekat, tidak pergi. Menunggu, seperti biasa. Bu Ranti tidak menatapnya lama. Ia mendorong gerobak pulang, melewati tatapan Mila yang berdiri terpaku. "Bu?" Suara Mila tertahan. "Pulanglah," kata Bu Ranti lembut. "Terima kasih sudah bertahan." Mila ingin bertanya, ingin menahan, tapi wajah Bu Ranti mengatakan semuanya. Mila mengangguk, mata berkaca. Di rumah, Bu Ranti mengambil jimat dari tempat tertinggi. Kain pembungkusnya terasa berat, seolah menyerap udara. Ia menyentuhnya sekali, lalu melepaskan. "Selesai," katanya pelan, kali ini tanpa palu, tanpa amarah. Belakang pasar kembali lembab dan sunyi. Mbah Suro sudah ada di sana. Tidak terkejut melihat gerobak kosong di tangan Bu Ranti. "Kamu memilih cepat," katanya. "Aku memilih anakku," jawab Bu Ranti. Mbah Suro menghela napas. "Ritual pemutusan itu sakit. Kamu akan kehilangan lebih dari uang." "Aku sudah kehilangan," kata Bu Ranti, dan baru sadar betapa benarnya kalimat itu. Ritual dilakukan tanpa api besar, tanpa mantra panjang. Hanya tanah, air, dan jimat yang diletakkan di tengah lingkaran sederhana. Mbah Suro menginstruksikan Bu Ranti untuk berdiri di hadapan jimat, menyebutkan apa yang ia lepaskan. Bukan nama, bukan angka, perasaan. Keinginan untuk cepat, ucap Bu Ranti, suaranya pecah. Rasa aman palsu. Kebanggaan. Sosok putih muncul di tepi lingkaran, paling dekat yang pernah ia lihat. Permukaannya bergetar halus, seperti napas tertahan. Bu Ranti menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia melihat pantulan samar, dirinya sendiri, dengan mata kosong dan tangan penuh uang yang tak hangat. "Aku tidak butuh kamu," kata Bu Ranti, lirih tapi tegas. "Aku butuh pulang." Mbah Suro mengangguk. Ia menuangkan air ke tanah, membasahi jimat. Retakan yang sudah ada melebar. Dari dalamnya, panas keluar, menyentuh pergelangan kaki Bu Ranti, hangat yang terakhir. Rasa sakit menyambar, bukan di kulit, tapi di dada. Seperti kehilangan sesuatu yang selama ini ia kira miliknya. Sosok putih tidak berteriak. Ia menyusut, bukan menghilang, hanya menjauh. Menjadi bayangan yang tak lagi menuntut. Ritual selesai. Tanah diratakan. Jimat terkubur. Bu Ranti jatuh terduduk. Nafasnya pendek-pendek.
Rasa kosong menggantikan ketakutan. "Apa yang akan terjadi?" tanyanya. "Sepi," jawab Mbah Suro. "Dan itu berat." Bu Ranti pulang dengan langkah tertatih. Di rumah, Ardi menyambutnya dengan pelukan hangat, nyata. Bu Ranti menangis tanpa suara, membiarkan rasa sakit batin itu mengalir. Ia tahu, esok dan lusa akan lebih sulit. Utang tidak menguap, pasar tidak menunggu. Malamnya, bau amis tidak datang. Keheningan datang sebagai gantinya, keheningan yang jujur dan melelahkan. Di sudut rumah, Bu Ranti merasa ada yang mengawasi, tapi ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa. Hanya bayangan dirinya sendiri di dinding. Keputusan kecil terakhir hari itu, ia menjual gerobak esok pagi. Bukan untuk menutup cerita, untuk menutup pintu. Ia menulis angka di kertas, menatapnya lama, lalu melipat. Di kamar, Ardi tidur nyenyak. Bu Ranti duduk di lantai, memijat pelipis. Rasa sakit batin itu tidak pergi. Ia tahu, kehilangan usaha ini akan menghantam harga dirinya, menguji kesabarannya. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang kembali, kehangatan yang tidak menuntut apapun. Di luar, pasar bernafas seperti biasa. Di dalam, Bu Ranti belajar melepaskan dan menyiapkan diri menghadapi hari esok yang lebih sepi, lebih jujur, dan mungkin lebih manusiawi. Pagi itu, asap dari arang naik tipis, tidak tebal, tidak memaksa. Bu Ranti menyalakan panggangan kecil di sudut gang, jauh dari hiruk-pikuk pasar. Gerobaknya berbeda dari dulu. Lebih sederhana, lebih ringan. Tidak ada papan nama. Tidak ada terpal besar. Hanya meja lipat, panggangan, dan bumbu secukupnya. Keputusan kemarin, menjual gerobak lama, masih terasa seperti bekas luka yang hangat. Ia meraba saku, memastikan uang hasil penjualan tersisa rapi. Tidak banyak, tapi cukup untuk hari ini. Cukup kini menjadi ukuran baru yang ia pelajari dengan susah payah. Ardi duduk di bangku plastik, membaca buku tipis. Wajahnya lebih berwarna. Lingkar hitam di bawah matanya memudar. Sesekali ia menoleh, memastikan ibunya ada. Bu Ranti membalas dengan anggukan kecil. Hangat itu, kehadiran tanpa syarat, menjadi jangkar. Pembeli pertama datang menjelang siang. Seorang ojek online, memesan 2 tusuk. "Pedas sedang," katanya. Bu Ranti mengangguk, bekerja dengan ritme pelan. Tidak ada dorongan aneh. Tidak ada tatapan kosong. Hanya transaksi biasa. Ketika sate diangkat dari panggangan, bau daging mentah yang sempat menempel di ingatan muncul sekejap, tajam, menusuk. Tangan Bu Ranti berhenti sesaat. Dada mengencang. Ia menarik napas, menunggu. Bau itu mereda, menyisakan aroma bakar yang jujur. Ia menyajikan pesanan, menerima uang, mengucap terima kasih. Tidak ada lonjakan. Tidak ada kerumunan. Hanya 2 tusuk yang selesai, dan itu cukup. Mila datang sore hari, membawa senyum canggung. "Bu, saya lewat," katanya. Matanya menilai gerobak kecil itu, lalu kembali ke wajah Bu Ranti. "Duduk," kata Bu Ranti. "Kalau mau." Mila duduk, memesan 1 porsi. "Rasanya beda," katanya setelah mencicipi. Ia cepat-cepat menambahkan, "Bukan jelek, lebih sederhana." Bu Ranti mengangguk. Kata sederhana tidak lagi melukai. "Rasa yang hilang," katanya pelan. "Atau mungkin rasa yang kembali." Mila tersenyum tipis. "Saya senang Ardi kelihatan sehat." "Terima kasih," jawab Bu Ranti. "Dan terima kasih sudah mengingatkan dulu." Kalimat itu keluar tanpa beban. Sebuah pengakuan kecil yang menutup lingkaran. Menjelang maghrib, Bu Ningsih lewat, berhenti sejenak. Tatapannya lembut, berat oleh kenangan. "Saya dengar ibu buka lagi," katanya. "Sedikit," jawab Bu Ranti. Bu Ningsih mengangguk. Sedikit itu aman. Ia tidak memesan,
Hanya mendoakan, lalu pergi. Kehadiran singkat itu membawa rasa bersalah lama naik ke permukaan, bukan untuk menyiksa, melainkan untuk diingat. Bu Ranti menerimanya seperti menerima cuaca. Ada, tak perlu dilawan. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Pembeli datang, pergi. Tidak ada yang ketagihan. Tidak ada yang pucat. Kadang gerobak tutup lebih awal karena hujan atau karena Ardi ingin pulang cepat. Setiap pilihan kecil mengubah sesuatu di dalam dirinya, bukan keuntungan, melainkan arah. Suatu malam, ketika mencuci peralatan, bau daging mentah kembali tercium. Lebih jelas kali ini. Bu Ranti memejamkan mata. Bayangan sosok putih tidak muncul. Yang muncul adalah cermin. Dirinya sendiri, dengan tangan gemetar di atas palu, dengan laci uang yang pernah ia hitung terlalu sering. Rasa bersalah datang, menetap di dada. Ia tidak mengusirnya. "Aku ingat," katanya pelan. "Dan itu cukup." Ardi berdiri di ambang pintu. "Ibu pulang?" tanyanya. "Sebentar," jawab Bu Ranti. Ia mengelap tangan, mematikan lampu, lalu menggandeng Ardi pulang. Langkah mereka seirama. Di rumah, Bu Ranti membuka buku catatan kecil. Ia menulis pengeluaran, pemasukan. Angkanya kecil, tapi tidak ada baris yang membuatnya ingin menoleh ke bayangan. Ia menutup buku, menyimpannya. Keputusan kecil lain, besok ia akan menaikkan harga Rp1.000, bukan untuk mengejar keramaian, melainkan untuk bertahan jujur. Risiko kecil yang bisa ia tanggung. Malam itu, ia bermimpi tanpa daging pucat, tanpa pintu berembun. Ia bermimpi pasar yang sepi dan terang, dengan bangku-bangku kosong yang tidak menuntut apapun. Ketika bangun, tidak ada bau amis. Hanya udara pagi. Bu Ranti kembali berjualan. Pembeli sedikit. Ardi membaik. Sate taichan itu tidak pernah seramai dulu, dan mungkin tidak akan. Setiap kali bau daging mentah menyentuh hidungnya, ingatan tentang harga yang hampir ia bayar muncul seperti tanda peringatan. Rasa bersalah itu tidak pergi. Ia tinggal, menjadi penunjuk arah. Bu Ranti hidup lebih miskin, tapi utuh. Ia belajar bahwa tidak semua rezeki layak diperjuangkan dengan cara apapun. Beberapa rasa memang harus hilang, agar yang tersisa bisa dimakan tanpa menagih apapun selain kejujuran. Kalau kamu menikmati kisah pesugihan penjual sate taichan ini sampai akhir, jangan lupa subscribe.